Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terhormat Vina Ayu M.Com. Perkenalkan, nama saya Resti Karunia Mukti. Izinkan saya mempresentasikan hasil UAS yang saya buat pada mata kuliah Data Mining Lanjut. Di sini terdapat nomor induk mahasiswa, yaitu 4151901011. Nama Resti Karunia Mukti, Fakultas atau Program Studi Ilmu Komputer atau Teknik Informatika. Mata kuliah Data Mining Lanjut. Dosen Vina Ayumi M.Com. Waktu pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 27 Juni 2022 jam 13:15 sampai jam 15:45 di ruangan C308. Nomor 1. Jelaskan tentang topik pembahasan berikut. A. Tahapan atau proses Knowledge Discovery in Database atau KDD. Proses Knowledge Discovery in Database secara garis besar dapat dijelaskan oleh Fayad pada tahun 1996 sebagai berikut, yaitu yang pertama, data selection. Pemilihan seleksi data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari basis data operasional. Yaitu yang kedua, terdapat pre-processing atau cleaning. Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning mencakup antara lain membuat duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak atau tipografi. Juga dilakukan proses enrichment, proses memperkaya data yang sudah ada dengan data informasi lain yang relevan dan diperlukan untuk KDD, sampel atau informasi eksternal. Yang ketiga, terdapat transformation. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Selanjutnya terdapat data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. Yang terakhir terdapat interpretation atau evaluation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut interpretation. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu B. Siklus proyek data mining. Siklus proyek data mining. Cross Industry Standards Process for Data Mining yang dikembangkan tahun 1996 oleh analisis dari beberapa industri seperti Daimler, Chrysler, SPSS, dan NCR. Cross Industry Standard Process for Data Mining ini menyediakan standar proses data mining sebagai strategi pemecahan masalah secara umum dari bisnis atau unit penelitian. Dalam CRISP-DM, sebuah proyek data mining memiliki siklus hidup yang terbagi dalam 6 fase, yaitu fase pertama yaitu fase pemahaman bisnis atau business understanding phase. Yang pertama terdapat penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup
bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. Yang B. Menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. C. Menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Yang kedua, terdapat fase pemahaman data atau data understanding phase. Yang pertama, A. Mengumpulkan data. B. Menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. C. Mengevaluasi kualitas data. D. Jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola dari permasalahan. Fase ketiga yaitu fase pengolahan data atau data preparation phase. Langkah yang pertama yaitu A. Siapkan dari data awal. Kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Fase ini merupakan pekerjaan berat yang diperlukan dan dilaksanakan secara intensif. B. Pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis yang akan dilakukan. C. Lakukan perubahan pada beberapa variabel jika dibutuhkan. D. Siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Fase keempat yaitu fase pemodelan atau modeling phase. Langkahnya yaitu A. Pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. B. Kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. C. Perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin akan digunakan pada permasalahan data mining yang sama. D. Jika diperlukan, proses dapat kembali ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining tertentu. Fase selanjutnya yaitu fase kelima, fase evaluasi atau evaluation phase. Langkahnya yaitu mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. B. Menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada fase awal. C. Menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. D. Mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Fase yang terakhir yaitu fase penyebaran atau deployment phase. Langkahnya yaitu menggunakan model yang dihasilkan. Terbentuknya model tidak menandakan telah terselesaikannya proyek. B. Contoh sederhana penyebaran, pembuatan laporan. C. Contoh kompleks penyebaran, penerapan proses data mining secara paralel pada data lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu C. Sebutkan fitur WK yang penting digunakan untuk proyek data mining. Fitur Explore yang menyediakan akses ke semua fungsi pada fungsi WK melalui menu yang mudah digunakan. Fungsi-fungsi yang dapat digunakan melalui Explore adalah sebagai berikut, yaitu Pre-processing merupakan panel yang digunakan untuk memilih data yang akan proses data. Dapat berbentuk berkas ARVV, database maupun data buatan yang dibangkitkan dengan pola tertentu. Pemilihan variabel atau fitur yang akan digunakan juga dapat dilakukan pada panel ini. Selanjutnya terdapat Classifier, merupakan panel yang menggunakan algoritma klasifikasi atau regresi terhadap data yang telah dimasukkan di panel pre-processing. Terdapat bermacam-macam algoritma klasifikasi dan regresi yang telah disediakan dan siap digunakan. Terdapat pula sejumlah metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi. Selanjutnya terdapat cluster, merupakan panel yang memberikan akses terhadap berbagai metode clustering yang disediakan oleh WK. Panel ini memiliki beberapa opsi pembagian data menjadi data latih dan data uji untuk keperluan penguji hasil clustering. Selanjutnya terdapat associate, menyediakan algoritma untuk association tool yang berguna untuk menggali relasi antar item pada data. Selanjutnya terdapat select attribute, menyediakan berbagai algoritma untuk memilih atribut atau variabel yang paling
yang paling relevan untuk suatu permasalahan. Selanjutnya terdapat visualization untuk memberikan sebuah representasi data hasil sebuah proses data mining dalam bentuk gambar atau chart yang juga dapat dilakukan pemilihan berbagai parameter yang mendukung dalam bentuk representasi data yang ada dalam aplikasi WK. 2. Jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang singkat. A. Apa yang dimaksud dengan confusion matrix? Confusion matrix adalah matriks yang menunjukkan beberapa banyak instansi yang diprediksi ke setiap kelas atau per kolom dan jumlah instances yang sesuai dengan label aktualnya atau per baris. Penjelasan mengenai MIE dan RMSI, REI, dan RRSI. MII yaitu mean absolute error adalah rata-rata selisih mutlak nilai sebenarnya atau aktual dengan nilai prediksi ramalan. MII merupakan rata-rata dari perbedaan absolut antara prediksi dan nilai sesungguhnya dan setiap instance memiliki bobot yang sama. MII digunakan untuk mengukur keakuratan suatu model statistik dalam melakukan prediksi atau ramalan. MII bersama dengan MIPI, mean absolute percentage error, merupakan ukuran keakuratan yang paling sering digunakan dalam analisis deret waktu atau time series. Root mean square error atau RMSI adalah metode pengukuran dengan mengukur perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. Root mean squared error adalah pengukuran skor akar kuadrat mean square error. RMSI adalah akar dari rata kuadrat perbedaan antara prediksi dan nilai sesungguhnya. RMSI cocok digunakan dalam kasus yang mempertimbangkan error besar. Selanjutnya terdapat relative absolute error atau REI. Adalah cara untuk mengukur kinerja prediktif model. REI tidak menjadi bingung dengan kesalahan relatif, yang merupakan ukuran umum presisi atau akurasi untuk instrumen seperti jam, penggaris, atau timbangan. REI dinyatakan sebagai rasio, membandingkan kesalahan rata-rata atau sisa dengan kesalahan yang dihasilkan oleh model yang sepele atau naif. Model yang masuk akal, yang menghasilkan hasil yang lebih baik daripada model trivial, akan menghasilkan rasio kurang dari 1. Cara menghitung REI dapat dengan cara selisih error dibagi dengan varian dari data nilai sesungguhnya, sehingga memiliki rentang antara 0 dan 1. Root relative square error RRSI ini sama dengan REI, tetapi error yang dikuadratkan dulu dan relatif terhadap apa yang akan terjadi. Jika prediktor sederhana telah digunakan, lebih khususnya lagi, prediktor sederhana ini hanyalah rata-rata dari nilai sebelumnya. Jadi kesalahan kuadrat relatif mengambil kesalahan kuadrat total dan menormalkannya dengan membaginya dengan kesalahan kuadrat total dari prediktor sederhana. Dengan mengambil akar kuadrat dari kesalahan kuadrat relatif, seorang mengulangi kesalahan ke dimensi yang sama dengan kuantitas yang diprediksi. Pertanyaan C yaitu, apa kegunaan metode precision recall dan F1 atau F-measure? Precision ini digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Precision untuk menggambarkan akurasi antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Recall yaitu digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Recall atau sensitivity menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi. Selanjutnya terdapat F-measure, merupakan salah satu perhitungan evaluasi dalam informasi temu kembali yang mengkombinasikan recall dan precision. F1 score menggambarkan perbandingan rata-rata precision dan recall yang dibobotkan.
Namun jika jumlahnya tidak mendekati, maka sebaiknya kita menggunakan F1 score sebagai acuan. Pertanyaan ketiga yaitu, jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang singkat. Jelaskan persamaan regresi linear. Regresi linear merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya kolerasi antara beberapa variabel. Dalam regresi linear, ada beberapa hal yang harus dipahami, di antaranya variabel terikat, variabel bebas, konstanta, dan koefisien regresi. Kalau ditinjau keakurasiannya dalam pemecahan sebuah kasus, regresi memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dalam konsep analisis sebuah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang B, pertanyaan yang B adalah, bagaimana mencari nilai A konstanta dan B koefisien regresi pada regresi linear? Untuk mencari nilai A konstanta dan B koefisien regresi, maka ada beberapa rumus yang dapat digunakan. Ini merupakan rumus untuk mencari nilai A konstanta dan B koefisien regresi. Rumusnya C, yaitu apa yang dimaksud dengan aturan asosiasi. Aturan asosiasi atau association rule adalah salah satu metode data mining yang bertujuan untuk mencari pola yang sering muncul di antara banyak transaksi, di mana setiap transaksi terdiri dari beberapa item. Selanjutnya yang D, yaitu jelaskan mengenai frequency pattern mining. Frequency pattern mining merupakan salah satu data mining yang digunakan untuk mencari pola satu hubungan relasi, asosiasi, dan korelasi dalam data dari dataset. Dengan mengidentifikasi pola yang sering kita dapat mengamati data bersama-sama yang berkorelasi kuat dan dengan mudah mengidentifikasi karakteristik serupa dan asosiasi di antara mereka. Dengan melakukan penambangan pola ini, maka akan mengarah ke analisis lebih lanjut seperti pengelompokan, klasifikasi, dan tugas penambangan data lainnya. Yang pertanyaan keempat yaitu, jelaskan mengenai cara kerja, kelebihan, dan kelemahan algoritma random forest. Cara kerja dari random forest adalah dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkannya demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Hutan yang dibangun oleh random forest adalah kumpulan decision tree di mana biasanya dilatih dengan metode BG. Algoritma random forest meningkatkan keacakan pada model sambil menumbuhkan tree. Alih-alih mencari fitur yang paling penting saat memisahkan buah node. Dengan cara ini dapat menghasilkan keragaman yang luas dan umumnya menghasilkan model yang lebih baik. Kelebihannya yaitu menghasilkan error yang lebih rendah, memberikan hasil yang bagus dalam klasifikasi. Selanjutnya, kelebihannya dapat mengatasi data training dalam jumlah yang sangat besar dan efisien. Selanjutnya, metode yang efektif untuk mengestimasi hilangnya data. Selanjutnya, dapat memperkirakan variabel apa saja yang penting dalam klasifikasi. Terakhir, yaitu menyediakan metode eksperimental untuk mendeteksi interaksi variabel. Kekurangannya yaitu waktu pemrosesan yang sangat lama karena menggunakan data yang banyak dan membangun model tree yang banyak pula untuk membentuk random trees karena menggunakan single processor. Interpretasi yang sulit dan membutuhkan mode penyetelan yang tepat untuk data. Yang terakhir yaitu ketika digunakan untuk regresi, mereka tidak dapat memprediksi di luar kisaran dalam data percobaan. Hal ini dimungkinkan data terlalu cepat dengan kumpulan data pengganggu atau noise. Berikut adalah data transaksi pembelian barang di supermarket XYZ. Invoice pertama terdapat margarin, obat, kacang, edit, dan yogurt. Invoice kedua terdapat buku, obat, kacang, ebi, yogurt. Invoice ketiga terdapat margarin, apel, kacang, edit. Invoice keempat terdapat margarin, ubi, cempedak, kacang, yogurt. Invoice kelima yaitu coklat, obat, kacang, dan ebi. Dengan menggunakan algoritma a priori, tentukan tingkat keyakinan atau confidence pembelian barang dengan kriteria golden rule atau threshold yang digunakan adalah 60% atau barang yang dibeli paling sedikit 3. Jawabannya yaitu
Untuk mempermudah dalam penanaman item atau barang pada tabel di atas, maka akan disingkat dengan mengambil huruf awalnya saja. Sebagai contoh, M sebagai margarit, O sebagai obat, N sebagai nanas, E sebagai ebi, Y sebagai yogurt, D sebagai buku, dan sebagainya. Ini merupakan tabelnya. Dengan disingkat dengan mengambil huruf awalnya saja. Langkah pertama, hitung banyaknya transaksi untuk setiap item. Hati-hati, untuk item O, obat dibeli sebanyak 4 item. Namun pembelian O hanya ada 3 transaksi. Ini merupakan tabel transaksinya. M yaitu 3, O 3, N 2, K 5, E 4, Y 3, D 1, A 1, U 1, C 2, I 1. Langkah kedua, berdasarkan golden rule yang telah disebutkan di atas, cari data pada tabel 2. Hanya memilih item yang memiliki transaksi minimal sebanyak 3 transaksi. Item yang banyak transaksi kurang dari 3 dibuang hasilnya. Dapat dilihat dari tabel 3 berikut. Ini merupakan saringan dari tabel 2. Langkah ketiga yaitu buat pasangan item dimulai dari item pertama yaitu MO, MK, ME, MY. Kemudian dilanjutkan dengan item kedua misalnya OK, OE, OY. Perhatikan OM tidak dibuat karena OM sama dengan MO. Pasangan yang dibuat dari ini terdapat MO, MK, ME, MY, OK, OE, OY, KE, KY, EY. Langkah keempat yaitu hitung beberapa kali pasangan item dibeli bersamaan. Contohnya pasangan MO dibeli secara bersamaan dalam item set MO, NK, EY. Pasangan MK dibeli bersamaan sebanyak 3 kali yaitu di dalam MO, NK, EY, MAKE, dan MUCKY. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 15. Ini merupakan langkah kelima yaitu gunakan golden rule. Hapus semua pasangan item yang banyak transaksi kurang dari 3. Hasilnya adalah pada tabel 6. Ini merupakan hasilnya. Langkah keenam yaitu buat pasangan 3 item dengan aturan menggunakan pasangan item pada tabel 7 yang memiliki huruf awal yang sama yaitu OK dan OE menjadi OKE, KE dan KY menjadi KEY. Kemudian hitung beberapa transaksi dari pasangan 3 item berdasarkan tabel 1. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 7 yaitu OKE berdasarkan 3, KEY sama dengan 2. 7. Gunakan lagi golden rule dengan membuang pasangan 3 item sebanyak transaksi kurang dari 3. Hasilnya OKE dan KEY yang dibeli bersamaan 2 kali. Jadi, 3 item yang sering dibeli bersamaan adalah OK dan E. Langkah 9 yaitu untuk mengetahui tingkat keyakinan atau confidence frequent item set yaitu OK dan E dapat digunakan untuk mencari aturan-aturan asosiasi antar item di dalam frequent item set tersebut. Caranya adalah item set dibuat himpunannya sebagai bagiannya hasilnya seperti pada contoh di bawah ini. Hasilnya merupakan seperti ini. Cari asosiasi pada semua himpunan bagian yang telah dibuat. Misalnya O sama dengan KE, ya jika O dibeli, bagaimana kemungkinan K dan E akan dibeli pada transaksi yang sama. O dibeli pada 3 transaksi. Di dalam 3 transaksi tersebut, K dan E juga dibeli, maka keyakinannya adalah sebagai berikut. Merupakan hasil keyakinannya. Sekian presentasi video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.